Halo semuanya, tadi kita telah belajar materi jajar genjang dan belah ketupat. Nah, di materi jajar genjang dan belah ketupat, kita telah mempelajari sifat-sifatnya, luas permukaan, beserta kelilingnya. Nah, sekarang di sini Mem mau kasih contoh soal untuk menuntun kalian mengerjakan soal-soal yang akan ditugaskan oleh Mem. Nah, yang untuk contoh soal pertama di sini ada sebuah jajar genjang. Nah, jajar genjang di sini diketahui untuk sudut A X tambah 28 derajat, untuk sudut B 6Y derajat, untuk sudut C 3X derajat, dan untuk sudut D 4Z derajat. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menentukan nilai X, Y, Z untuk jajar genjang ABCD di sini. Nah, untuk menjawab yang pertama, kita akan mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, kita harus ingat nilai X ini berada di sudut A. Ya. Nah, sudut A ini akan berhadapan dengan sudut C. Nah, maka sudut A ini akan sama besar dengan sudut C. Sehingga kita bisa menuliskan sudut A sama dengan sudut C. Nah, di sini karena sudut A itu X tambah 28 derajat, sehingga kita menuliskan X tambah 28 derajat sama dengan sudut C yang di sini besarnya itu 3X. Nah, maka X tambah 28 sama dengan 3X derajat. Nah, untuk yang X kita satukan dengan X. Maka X di sini akan pindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga di sini kita tulis 28 3X. X di sini pindah ke ruas sebelahnya. Dari penjumlahan akan menjadi pengurangan atau di sini positif tandanya, maka pindah ruas akan menjadi negatif X. Sehingga 28 sama dengan 3X kurangi X, 2X. Maka 28 sama dengan 2X. Di sini 2X. Di sini ada variabel X dan ada nilai 2. Maka 2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Sehingga 28 di sini operasinya kali, pindah ke sebelah kiri, maka akan menjadi bagi. Sehingga 28 dibagi 2 sama dengan X. 28 per 2 yaitu 14 sama dengan X. Atau X sama dengan 14. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari nilai Y. Nilai Y ini ada pada sudut B. Nah, ingat, sudut B ini dan sudut C adalah sudut dalam sepihak yang dimana ketika dijumlahkan, sudut B ditambah sudut C itu akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, sudut B itu adalah 6Y. Kita tuliskan sudut B adalah 6Y. Ditambah sudut C itu adalah 3X. Kita tuliskan 3X sama dengan 180 derajat. 6Y ditambah 3X. X tadi kita sudah cari yaitu 14. Sehingga 3 dikali 14
sama dengan 180 derajat. Nah, maka 6Y ditambah 3 kali 14, 42 sama dengan 180 derajat. Di sini 6Y ditambah 42. Di sini ada angka yang tidak memiliki variabel, maka kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Sehingga 6Y sama dengan 180 derajat, positif 42 ketika pindah ke ruas sebelahnya maka akan menjadi negatif 42. Maka 6Y sama dengan 180 dikurangi 42, 138. Maka Y sama dengan 138 per 6. Maka Y sama dengan 23. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Nilai Z ini ada pada sudut D, di mana sudut D ini berhadapan dengan sudut B. Pada jajar genjang, sudut yang berhadapan itu akan memiliki nilai yang sama. Maka, sudut D sama dengan sudut B. Sudut D itu sebesar 4Z. Sudut B sama dengan 6Y. Maka, sudut D kita masukkan 4Z, sudut B sama dengan 6Y kita masukkan. Maka 4Z sama dengan 6 dikali Y. Karena tadi Y telah kita cari, yaitu besarnya 23, maka besar Y ini kita masukkan ke sini. Jadi 6 kali 23 sama dengan 138. Nah, maka Z sama dengan 138 dibagi 4. Maka Z sama dengan 34,5. Jadi X-nya sebesar 14, Y-nya sebesar 23, dan Z-nya sebesar 34,5. Untuk contoh soal nomor 2, di sini soalnya itu adalah pada jajar genjang PQRS, diagonal PR dan QS berpotongan. Di titik T, panjang PT yaitu 6X ditambah 8 cm, panjang PR-nya 16X min 4 cm, dan QT sama dengan 4X ditambah 6 cm. Tentukan A nilai X, B panjang QS. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama kita harus menggambarkan jajar genjangnya terlebih dahulu. Di sini, jajar genjangnya itu adalah PQRS, maka kita menggambarkan jajar genjang PQRS. Lalu, keterangan selanjutnya, panjang PT, berarti P ke titik T, yaitu 6X ditambah 8 cm. Panjang PR, yaitu 16X dikurangi 4 cm. Berarti panjang PR itu dari ujung sini sampai ujung sini. Dan QT, yaitu 4X ditambah 6. Berarti dari Q ke T ini yaitu 4X ditambah 6 cm. Yang pertama, kita harus mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, kita bisa menggunakan penjumlahan dari PT ditambah RT sama dengan PR. Kenapa menggunakan ini? Karena di antara kedua diagonal yang diketahui yaitu PR dan QS, yang lebih lengkap ya diketahuinya itu untuk diagonal PR, yaitu di mana PT-nya diketahui dan PR-nya diketahui. Nah, berarti PT ditambah RT sama dengan PR. PT-nya itu adalah 6X ditambah 8 cm. Nah, berapa untuk TR-nya atau RT-nya? Karena kita ingat bahwa pada jajar genjang itu, kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi 2 sama panjang. Berarti kalau misalkan PT ini 6X tambah 8, berarti RT juga yaitu 6X ditambah 8. Maka di sini RT 6X ditambah 8 sama dengan PR-nya yaitu 16X dikurangi 4. 16X dikurangi 4. Nah,
Karena ini 6x ditambah 8, ditambah 6x ditambah 8, jadi 6x tambah 8-nya ada 2, maka kita bisa menuliskan 2 kali 6x ditambah 8, sama dengan 16x dikurangi 4. Karena di sini 2 kali dalam kurung 6x ditambah 8, maka kita kalikan 2 dikali 6, 12x. Positif kali positif, positif. 2 dikali 8, yaitu 16. Sama dengan 16x dikurangi 4. Nah, kita satukan yang memiliki x dengan yang memiliki x lagi, lalu yang tidak memiliki variabel atau konstanta dengan konstanta lagi. Sehingga di sini kan 12x. 16x ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Sehingga di sini kan tandanya positif atau tidak ada negatif di sini. Sehingga kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 16x. Nah, di sini kan tinggal sisa min 4. Tadi 16 di sini kita pindahkan ke sini. Di sini kan positif. Pindah ke ruas sebelah kanan berarti menjadi negatif. Nah, 12 dikurangi 16 yaitu negatif 4x. Negatif 4 dikurangi 16 yaitu negatif 20. Di sini negatif, di sini negatif. Kita coret negatifnya. Sehingga bisa dituliskan 4x sama dengan 20. X sama dengan 20, 4-nya kita pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi bagi. 20 per 4 sama dengan 5. Jadi nilai X-nya sama dengan 5. Yang selanjutnya, untuk menjawab yang B, yaitu mencari panjang QS. Berarti untuk mencari panjang QS, yaitu penjumlahan QT ditambah ST. Nah, QT-nya kita udah mengetahui, yaitu 4x tambah 6. Maka kita tuliskan di sini QT-nya yaitu 4x ditambah 6. Ditambah, nah, seperti yang telah ingatkan tadi, yaitu di mana kedua diagonal pada setiap jejar genjang saling membagi 2 sama panjang. Berarti QT ini akan sama dengan ST, maka kalau QT-nya 4x tambah 6, maka ST-nya juga 4x tambah 6. Kita masukkan ST-nya 4x tambah 6. Nah, karena di sini 4x tambah 6, ini juga ditambah 4x tambah 6, berarti kita bisa tuliskan 2 kali 4x tambah 6. Nah, kita kalikan 2 kali 4x yaitu 8x. Positif kali positif, positif. 2 kali 6 yaitu 12. Maka QS-nya yaitu 8x ditambah 12. Karena X-nya tadi 5, maka 8 dikali 5 ditambah 12. 8 dikali 5 yaitu 40. Ditambah 12. Sehingga QS-nya itu adalah 52 cm. Adalah contoh soal untuk mencari luas dan keliling jajar genjang. Nah, jika ada jajar genjang yang bentuknya seperti ini, di mana tingginya itu diketahui sebelah sini. Nah, maka alasnya itu bukan dari A sampai E, tetapi dari A sampai B saja alasnya, yaitu alas jajar genjangnya. Karena kan kalau ini bukan termasuk alas jajar genjang, tetapi hanya memposisikan dari tinggi yang diketahuinya. Jadi alasnya itu hanya dari A sampai B, maka A sampai B itu adalah A atau alas ya. Nah, di sini untuk tingginya yaitu CE. Sehingga di sini kita bisa tuliskan
T. Nah, untuk sisi B-nya berarti AD dan BC, di mana sisi B-nya itu adalah 13 yang disimbolkan oleh B kalau untuk sisi yang miring pada jajar genjang. Nah, di sini yang harus kita tentukan yaitu keliling dan luas jajar genjang. Nah, untuk menjawabnya yang pertama untuk keliling, untuk rumusnya yaitu K sama dengan 2 kali A ditambah B. K kita masukkan, ini 2, A-nya yaitu 9, ditambah B-nya 13. Sehingga 22. 9 tambah 13, 22. 2 kali 22, 44 cm. Nah, untuk luas jajar genjang, di mana L sama dengan A kali T. Berarti L sama dengan alasnya adalah 9. Bukan 9 tambah 5 ya, karena alasnya itu cuma dari A sampai B, jadi hanya 9. 9 dikali tingginya 12. Maka 9 kali 12 yaitu 108 cm kuadrat. Karena di sini luas, jadi ingat ya, kalau luas itu pasti ada kuadratnya atau perseginya. Untuk soal selanjutnya ada jajar genjang PQRS. Nah, di sini sama, yaitu tentukan keliling dan luas jajar genjang PQRS di samping. Nah, di sini kan untuk yang tadi itu tingginya diketahuinya di samping seperti ini. Nah, sekarang tingginya diketahuinya di dalam jajar genjang itu sendiri. Nah, berarti 25 cm ini adalah tinggi. Kita tuliskan T sama dengan 25 cm. Maka, mana alasnya? Nah, pada jajar genjang yang dijadikan alas itu, yaitu yang bertemu dengan sudut siku-siku dari tingginya itu. Jadi kan tingginya itu dari sini ke sini. Nah, sudut siku-sikunya itu ada di sebelah sini. Maka yang jadi alas adalah sisi yang ini. Jadi SP itu adalah alas. Ya. Alas itu adalah S ke P. Nah, S ke P itu akan sama dengan R ke Q, yaitu panjangnya 10 cm. Maka alas adalah 10 cm. Untuk sisinya yaitu B, dari P ke Q yaitu 26 cm. Maka untuk mencari keliling yaitu 2 kali A tambah B, alasnya yaitu 10. Dan B-nya itu adalah 26. Sehingga 2 dikali 10 tambah 26, 36. Maka K sama dengan 36 dikali 2, yaitu 72 cm. Nah, untuk mencari luas. Luas itu L sama dengan alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 dan tingginya adalah 25. Maka 10 kali 25 yaitu 250 cm persegi. Untuk contoh soal nomor 4. Nah, di sini juga disajikan satu buah jajar genjang. Tetapi tinggi yang diketahuinya ada 2, yaitu CE dan untuk CF. Nah, yang ditanyakan, tulislah 2 buah rumus untuk luas jajar genjang ABCD. Yang kedua yang ditanyakannya, hitunglah luas jajar genjang ABCD. Dan yang ketiga, tentukan panjang CE.
Berarti kita harus menentukan panjang C ke E-nya itu berapa dengan menggunakan persamaan luas. Nah, yang pertama, kita harus menuliskan 2 buah rumus untuk luas jajar genjang. Nah, kenapa ada 2 buah rumus luas untuk jajar genjang ini? Untuk menentukan berapa sih kita bisa menggunakan berapa cara dalam menghitung luas pada sebuah jajar genjang. Yaitu kita lihat untuk tingginya ada berapa buah. Di sini kan untuk tingginya diketahui 2 buah, yaitu CE dan CF. Maka luasnya juga bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita tuliskan dulu rumus luasnya itu L sama dengan alas kali tinggi. Kita gunakan dulu yang tingginya itu CF. Ya, berarti alasnya yang mana? Nah, kita ingat, yang dijadikan alas itu adalah yang tegak lurus dengan tinggi, yang mana ditandai dengan siku-siku. Ditandai dengan siku-siku ini. Berarti kalau tingginya ini dan siku-sikunya di sini, berarti alasnya adalah yang tegak lurus dengan tingginya ini, yaitu A ke B. Maka dari A ke B ini adalah alas. Nah, berarti alasnya itu adalah AB atau panjang AB ya. Dikali tinggi. Tingginya itu adalah CF. Berarti untuk mencari luas dengan cara yang pertama itu bisa AB dikali CF. Nah, untuk cara yang kedua, kita lihat tingginya ada satu lagi, yaitu C ke E. Ya, berarti alasnya yang mana? Ingat yang tadi, yaitu yang tegak lurus dengan tinggi alasnya. Yang tegak lurus dengan tinggi yaitu D, A atau AD. Maka ini adalah alasnya. Kalau kita menggunakan tinggi C ke E. Ya, berarti alas kali tinggi L sama dengan alasnya adalah AD dikali CE. Sekarang yang B, kita harus menentukan luas jajar genjang ABCD tersebut. Nah, untuk mencari luas jajar genjang ABCD ini, apakah kita harus menggunakan rumus yang kedua atau rumus yang pertama? Ya. Nah, untuk menentukan rumus mana yang harus dipakai, kita harus tahu dulu alas dan tinggi mana yang sudah diketahui. Jika kita menggunakan yang kedua, di sini untuk tingginya atau CE-nya belum diketahui. Maka kita harus menggunakan rumus yang pertama, yaitu AB dikali CF. L sama dengan panjang AB dikali panjang CF. Panjang AB-nya berapa? Karena sisi-sisi yang sejajar akan memiliki panjang yang sama. Jika DC 32, maka AB-nya juga adalah 32 cm. Maka kita masukkan 32 cm dikali CF-nya yaitu 18 cm. Maka 32 kali 18 yaitu 576 cm persegi karena luas ya. Cm kali cm berarti cm kuadrat atau cm persegi. Sekarang kita tentukan panjang dari CE menggunakan persamaan luas. Tadi kan untuk luas dengan tinggi CE itu adalah L sama dengan AD dikali CE. Maka kita masukkan, tuliskan di sini L, AD dikali CE. Nah, tadi luasnya udah kita cari, luas jajar genjang ini, yaitu 576. Berarti kita tulis di sini
576. Dan untuk AD-nya, panjang AD ini akan sama dengan panjang BC karena sejajar, AD sejajar dengan BC. Maka jika BC-nya 24, maka AD-nya juga 24. Dikali CE. 24 dikali CE. Maka 24 ini kita pindah ke ruas sebelahnya, sehingga 576 yang tadinya operasinya kali akan menjadi bagi. Sehingga 576 dibagi 24 adalah 24 cm sama dengan CE, atau CE sama dengan 24 cm. Untuk contoh soal nomor 5, di sini ada perbandingan panjang alas dan tinggi sebuah jajar genjang, yaitu 6:4. Jika luas jajar genjang tersebut adalah 384 cm persegi, tentukan panjang alas dan tinggi jajar genjang itu. Jadi, di sini kan perbandingannya 6:4 antara panjang dan tinggi itu, tetapi bukan panjang dan tinggi sebenarnya, hanya perbandingan saja. Nah, luasnya itu 384. Kita harus menentukan panjang alas dan tinggi jajar genjang itu yang sebenarnya berapa. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus misalkan dulu. Jadi, memisalkan panjangnya. Kan di sini ada perbandingannya itu 6:4. Panjang banding tinggi itu 6:4. Maka kita misalkan panjangnya itu 6N. Jika panjangnya kita misalkan 6N, maka tingginya kita misalkan 4N. Nah, yang pertama kita harus cari N terlebih dahulu. Cara mencari N terlebih dahulu, kita menggunakan yang diketahui ini apa? Di sini yang diketahuinya luas, maka kita harus menggunakan rumus luas. Jika diketahuinya di sini itu adalah keliling, maka kita harus gunakan persamaan keliling. Nah, untuk persamaan luas jajar genjang, yaitu L sama dengan A kali T, yaitu alas kali tinggi. Luasnya di sini diketahui yaitu 384. Kita tuliskan 384. Alasnya kita misalkan panjang alasnya itu adalah 6N, ya. Panjang alasnya itu adalah 6N. Maka kita masukkan 6N dikali tingginya itu adalah 4N. 384. 6 dikali 4, yaitu 24. N kali N, yaitu N kuadrat. Nah, selanjutnya, di sini kan 24N kuadrat. Coba kita pindahkan angkanya ke sebelah kiri, sehingga dituliskan 384, ini operasinya kali dengan N, kita pindahkan 24-nya akan menjadi bagi N kuadrat. Sehingga 384 per 24 yaitu 16 N kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini, atau kita tuliskan terlebih dahulu, N kuadrat sama dengan 16. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita bisa tuliskan N sama dengan kuadratnya hilang, maka akan menjadi akar sebelahnya. Sehingga N sama dengan akar 16, yaitu 4. Nah, N-nya sudah diketahui. Tadi kita misalkan panjang alasnya itu kan 6N. Maka A sama dengan 6N. A sama dengan 6 dikali 4, yaitu alasnya adalah 24 cm. Nah, sedangkan untuk tingginya itu adalah 4N tadi kita misalkan. Maka T sama dengan 4N.
T sama dengan 4 dikali 4. Maka T-nya itu adalah 16 cm.